Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21 hingga 35 hari. Meski demikian, rata-rata siklus menstruasi adalah sekitar 28 hari. Pada dasarnya, siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa fase yang dipengaruhi oleh 5 jenis hormon dalam tubuh, yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH, hormon pelepas gonadotropin atau GnRH hormon, merupakan hormon yang diproduksi oleh otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang, folikel, dan hormon protein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. 2. Hormon perangsang folikel atau follicle stimulating. Hormon FSH, hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitare. 3. Hormon estrogen. Hormon yang diproduksi ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses evaluasi. Tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. 4. Glutinizing hormone atau hormon LH serupa dengan hormon FSH. Hormon gluten ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. 5. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan hormon. Ini juga diproduksi di ovarium, berperan dalam penebalan dinding rahim secara umum. Ada 3 fase dalam siklus menstruasi, yaitu 1. Menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini biasanya berkisar antara 30-40 ml. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada masa ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian panggul perut dan panggung. Kondisi ini biasanya dipicu oleh kontraksi rahim yang terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi. Meski memicu rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebenarnya berfungsi untuk mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang meluruh menjadi darah menstruasi. Selain itu, wanita yang sedang haid juga bisa mengalami gejala lain seperti perubahan mood, sakit kepala, dan perubahan nafsu makan. Fase 2, praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar busa ditempati oleh sel telur bila terjadi perubahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba Fallope. Sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan untuk menjamin keberhasilan program membuat anak. Ada baiknya Anda melakukan hubungan intim dengan pasangan Anda pada fase ini atau menjelangnya, sebab masa ovulasi adalah waktu terbaik yang memungkinkan terjadinya perubahan. Di samping itu, sperma akan bertahan kurang lebih 3-5 hari. Fase 3, pramenstruasi. Pada 3 fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum sendiri adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membentuk lapisan dinding rahim semakin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan merasakan gejala pramenstruasi atau PMS seperti emosi tidak stabil dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri payudara, pusing, cepat lelah, atau perut kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan merasakan gejala pramenstruasi atau PMS seperti emosi tidak stabil dan perubahan kondisi fisik seperti
nyeri payudara, pusing, cepat lelah, atau perut kembung. Selain gejala tersebut, corpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesterone. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan merasakan gejala pramenstruasi atau PMS seperti emosi tidak stabil dan perubahan kondisi fisik